Halo kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih di Tamu Weni podcast saya. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Banggaan orang Sumatera Selatan, Wong Kito. Beliau adalah Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Apa kabar Pak? Baik-baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Sesuatu banget karena Pak Menteri hadir meskipun tidak bisa langsung karena sedang masa pandemi. Gimana Pak? Tapi saya mau hadir dengan cara yang canggih. Wah, Jangan khawatir. gimana Pak caranya? Tiba-tiba datang. Silakan. Sekarang sudah datang. Wah, ini cara terbaru ya Pak ya? Iya dong. Masih yang Oke, dong. oke baik. Ini cara terbaru seorang Menteri Perhubungan hadir langsung di rumah saya dengan cara yang canggih. Baik, Pak Menteri Perhubungan yang luar biasa, saya akan memulai podcast kita ini dengan tanya jawab yang cepat aja. Siap ya Pak ya? Ya, ya. Oke. Pertama, LRT atau MRT? LRT. LRT. Oke. Kemudian yang kedua, pempek apo gudeg? Pempek baiklah. Pempek baiklah. Ya, karena selalu seger kalau pempek itu. Oke. Kemudian yang ketiga, duren apa duku? Duren yang lemah. Duren ya. Lagi musim di Palembang. Lemah. Oke, duku juga lagi musim. Oke, baik. Jadi Pak Budi Karya Sumadi, saya akan mengulik-ulik mengapa Anda diberi nama Budi Karya Sumadi. Silakan. Ya, ceritanya dulu itu kabinet karya. Ya, kabinet karya. Dan Bapak Ibu itu dulu ceritanya orang politik ya dari Partai Sosialis Indonesia. Jadi eh, mengilhami itu maka diberikanlah kata karya. Nah karya itu akan lebih baik katanya juga ini ditambahlah karya yang berbudi. Gitu. Jadilah namanya Budi Karya. Ya satu nama yang lumayan amanah yang tidak ringan, tapi saya mencoba untuk membuat karya yang berbudi, termasuk membuat LRT di Palembang. Oke, Gitu. jadi karya yang berbudi. Ya betul, betul. Karya yang berbudi, sementara nama ayah adalah Pak Sumadi. Tolong dong ceritain bagaimana sih Anda melewatkan atau mengisi hari-hari di Palembang sampai umur berapa, sekolah di mana, kenakalannya seperti apa. Saya dulu lahir tahun 56, lahir di Jalan Dr. Cipto, sampai SMA saya di Palembang. Lahir SMA di mana Pak? di Palembang. SD, SMP, SMA boleh sebutkan nama sekolahnya? SD-nya di SD Muhammadiyah Bukit Kecil, ya. SMP-nya SMP 1 Talang Semur. SMA-nya SMA Safirius Bangau. Jadi berwarna ya. SD Muhammadiyah, tetapi SMA-nya Safirius. Jadi berwarna sampai sekarang. Nah kalau bicara nakal ya nakal lah. Ya dulu yang paling legendaris itu kita cari ikan di kambang iwak kecil, kambang iwak besar. Ya. Nangkol di dalam itu. Ya. Nangko. Bukan nanggok, nanggok tuh kecil, tangkol tuh besar. Oh Ya. gitu. Ya. Jadi ikannya banyak juga pakai jaring. Gitu. Jadi kalau dulu nangkap ikan dapatnya bukan sekilo 2 kilo, kadang-kadang 5 kilo. Ikannya besar-besar, ya. Ikan betino, ikan juaro, ikan putak, ya, ikan lele segala macam gitu. Nah itu biasanya pulangnya sampai maghrib. Nah, sampai rumah kakakku yang paling besar begini sudah. Mbak Yusri Suroso? Ibu Sri Suroso sudah begini gitu. Nah, langsung kena Sahabat. kena sabet gitu.
Jadi itu yang paling berkesan ya. Tapi ya lumayan juga lah, bisa untuk laut 1-2 hari kan, kontribusinya luar biasa. Itu yang paling andalan. Kalau yang lain ya, eh, kadang saya main bola, tapi saya pernah beberapa kali berjualan, ya. Eh, Berjualan membantu orang tua, berjualan lilin, ya, berjualan sabun, berjualan selai pisang gitu ya. Nah dengan itu saya datang door to door ya, dan habis itu kita collection. Jadi saya melihat bahwa dengan fungsi budi kecil yang dulu mungkin SD atau SMP, ya rumah tangga itu tetap ngebul lah gitu ya. Tapi ada satu cerita bahwa saya itu kalau Lebaran biasanya pengen baju baru. Nggak setiap Lebaran bisa beli baju baru. Nah oleh karenanya saya di manajerin oleh kakak saya, almarhum Pak Wirawan ya. Dia yang jadi manajer, saya yang tukang leader gitu loh. Itu jualan mercon ya. Jualan mercon, bandel juga. Ya, jadi antara maghrib sampai ke taraweh itu kita jualan keliling. Keliling di komplek mana, Pak? Komplek Talang Semut lah. Iya, iya. Jalan Cipto, turun ke bawah, terus ke Kambang Iwak Kecil, balik lagi, kayak gitu. Nah, alhamdulillah ada 2 kali Lebaran saya bisa beli baju baru dengan Jualan jualan. mercon. Tapi message-nya adalah keberanian kita untuk meng-approach orang, ya. Dan saya waktu itu sudah rada gede, udah tahu cewek gitu, udah tahu malu gitu ya. Kelas 2 SMP bayangin kan, udah tahu itu cewek cakep itu udah tahu gitu. Udah Tapi mulai naksir cewek. nggak malu gitu ya. Nah itu sisi yang saya nakal sekali, sisi yang sedikit nakal tapi berguna gitu. Dan ibu waktu itu dorong, ya udah kamu lakukan saja, kan itu bermanfaat gitu ya. Yang penting Lebaran saya ada baju baru, gitu Win. Wih, luar biasa ya. Oh jadi rupanya almarhum Mas Wirawan Jatmiko tuh kakak Pak Budi ya? Kakak, ya dia 1,5 tahun di atas saya. Oh begitu. Jadi Anda nih anak nomor berapa sih Pak dari Bapak Nomor 6. Sugandi? Nomor 6 Saya berapa? nomor 6. Mas Wirawan anak nomor 5. Oke, berapa bersaudara ya? 8 ya kalau nggak salah ya? 8. Yang paling 8. besar Ya. Bu Sri Suroso paling besar. Iya, iya. Itu the godmother pengganti ibu ya? Ya, ya itu tukang sahabat itu. Tukang sahabat. Tadi beliau WA saya, Dek, mau wawancara adikku ya, titip salam ya, katanya gitu Pak. Iya, salam balik. Oh dia hari ini 50 tahun perkawinannya. Pernikahan. Iya Jadi betul. 50 tahun tadi subuh-subuh jam 4 udah kirim, aku bilang salam sayang Mas Cu, Yusri, semoga terlalu dilindungi Allah Ta'ala. Udah tadi pagi udah Ya. kontak-kontak gitu. Ya, tadi saya baru mau tanya, udah kasih selamat apa belum? Ternyata sudah. Udah. Jam 4 tadi. Jam 4 pagi. Oke, jadi bangun jam berapa Pak sebenarnya Anda ini? Saya rata-rata jam 4:30 lah bangun. Ya, jadi tidur jam 10 karena habis olahraga saya cukup capek ya. Tidur biasanya jam 4 udah bangun ya, sebelum subuh saya udah jawabin WA dan juga kirim WA ke teman-teman supaya sholat subuh, supaya kerjanya semangat. Nah betul, makanya saya udah tahu nih kuncinya, kalau WA Pak Budi harus subuh. Iya. Harus subuh mumpung sempat baca. Oke. Ya. Pak BKS, begitu kita mengenalnya ya. Perjalanan hidup Pak Budi ini selama 64 tahun, boleh dibilang seperti itu. Ini kan luar biasa sekali ya. Tadinya boleh dibilang pekerja swasta dan sudah pada top level, tapi kemudian tiba-tiba Anda didapuk jadi menteri. 2 kali pulau, gitu ya. 2 kali pulau.
Dan kemudian ada pengalaman ketika Pak Budi kena COVID sampai 2 kali juga. Gimana sih Anda menyikapi itu semua dan bisa selamat? Ya, saya pikir saya beruntung punya bapak ibu yang pendidik ya. Ibu saya tuh pekerja keras, walaupun guru kepala sekolah ya. Jadi itu juga yang membuat keseharian saya melihat bagaimana ibu itu berjuang, tidak saja untuk mencari nafkah, tetapi juga suatu idealisme yang bagus. Yang saya melihat beliau itu sakit, ya, masih ngajar dan sebagainya, naik becak dan sebagainya. Jadi satu potret yang menurut saya panutan yang secara tidak langsung saya lihat sendiri. Ayah saya juga selalu menulis. Dia kirim surat kemana-mana, ide segala macam dia tulis dengan sampai larut malam. Jadi orang tua itu sangat mewarnai apa yang saya lakukan. Lalu saya bekerja di satu perusahaan yang lumayan besar karena dimiliki oleh Pak Ciputra Pembangunan Jaya, dan saya jadi direktur di usia relatif masih muda. Waktu itu diangkat pada umur 37 tahun. Nah, semua itu karena etos kerja. Ya, etos kerja, saya bayangkan ibu bapak dalam masa sulit pun masih bekerja. Etos kerja itu yang mengantarkan saya muda sudah mendapatkan amanah. Saya kalau bekerja sebenarnya tergolong setia. Saya bekerja di Pembangunan Jaya itu 22 tahun. Ya, teman-teman saya udah kemana-mana, saya tetap sana. Dan di tahun ke-22, saya didapuk menjadi presiden direktur dari Jaya Ancol. Ibu masih ada, masih sehat, dan ada di Jakarta. Dan pada saat saya diberikan amanah untuk menjadi presiden direktur, orang pertama yang saya lapor itu adalah ibu. Saya bukan bangga karena saya akan dapat gaji gede atau jadi CEO. Saya sampaikan, Bu, saya menjadi presiden direktur Ancol, satu perusahaan yang melayani rakyat banyak, ya. Tidak banyak kesempatan itu. Pada saat itu Ancol lumayan moncer, gitu ya. Dan alhamdulillah saya bisa laksanakan tugas-tugas dengan baik. Saya 3 periode. Biasanya orang itu 1 periode. Nah, pada periode ketiga saya minta pamit sama Pak Jokowi sama Pak Ahok. Pak, saya udah 3 periode, nggak pernah ada seperti itu. Kalau saya terus di situ, maka yang terjadi adalah tidak ada satu regenerasi. Ya Pak Ahok, kenapa kok nggak sekali lagi gitu? Akhirnya udah Pak, begitu aja. Akhirnya Pak Ahok panggil saya, Pak Budi, mau nggak pegang Jakpro? Jakpro itu perusahaan yang lebih kecil dari Ancol, 1/4-nya Ancol, kantornya masih nyewa, ya, dan gajinya juga separuh gitu. Saya pikir ya, memang Jakarta itu tidak ada perusahaan yang dimiliki 100% oleh DKI. Maka saya langsung jawab, saya memang pengen ada suatu amanah tertentu yang langsung bisa saya kerjakan. Nah, di Jakpro lah saya banyak mulai berkenalan dengan Pak Ahok secara langsung, secara tidak langsung Pak Jokowi. Kami menyelesaikan puluhan hektar tanah yang diduduki oleh masyarakat, kita jadikan taman. Ya. Beberapa tempat kita lakukan, kita menginisiasi pembuatan perusahaan air, perusahaan utilitas dan sebagainya. Ya, singkat kata saya di sana 1,5 tahun, Pak Presiden sudah jadi presiden. Dan tiba-tiba saya ditawari Angkasa Pura. Ahok itu luar biasa, dia tahu saya membantu dia, tapi untuk kebanggaan DKI saya dilepas ke Angkasa Pura. Begitu juga di Angkasa Pura, saya mengalir saja, tapi spirit dari Bapak Ibu yang selalu mengabdi itu saya jalankan.
Nah, di situ memang saya menyelesaikan terminal 3 kota yang memang fenomenal, yang menjadi contoh bagi 1,5 tahun saya dipanggil Pak Presiden untuk membantu, ya tentu karena memang apa yang saya lakukan sudah tahu bahwa Pak Jokowi itu adalah satu pemimpin, satu leader yang patut kita banggakan, karena beliau selalu berpikir tentang bagaimana melayani masyarakat. Jadi kalau yang namanya menteri, namanya dirut, itu yang dipikirkan boleh untung, boleh menyelesaikan proyek kan, tetapi semua itu deliver. Nah, mengalir sampai 2 kali, ya saya berorientasi karena perintah-perintah Pak Jokowi selalu untuk masyarakat. Oleh karenanya saya itu bekerja semangat. Saking semangatnya, satu hari itu saya ke Makassar, terbang ke 3 tempat, ya, dari Makassar, terus saya ke Toraja, terus saya ke satu kota, ke Wakatobi, balik. Hari itu 4 titik saya lakukan. Dan besok paginya saya kontrol kereta api. Nah, sepulang dari sana, saya harus handle pemulangan tenaga dari Jepang di Kertajati. Saya harus hadir dengan Pak Muhajir, itu tengah malam, ya, pulangnya jam 3, pulang ke Jakarta. Nah, di situ mungkin saya sedikit tidak kuat, ya, sehingga terpaparlah COVID. Ya, terpapar COVID, kami bersama 7 orang staf saya, salah satu dirjen. Saya yang paling parah karena mungkin tidak sempat di PCR. Jadi saya begitu terasa nggak enak, dibilang tifus. Sampai hari ke-14 langsung pakai ventilator. Pakai ventilator juga 14 hari. Jadi ini sharing untuk teman-teman bahwa ya Allah kalau menghendaki, ya kita diberi jalan. Karena waktu itu ya Pak Presiden, Pak Pratik, Pak Luhut yang memerintahkan saya waktu itu. Saya udah tidak kuat, ratas ke dokter. Pak Luhut perintahkan. Dan benar, besok malamnya langsung pakai ventilator. Ya bersyukur teman-teman dari dokter RSPAD bisa membuat saya sadar. Hari ke-14 saya sadar, tapi hari ketiga setelah sadar saya minta pulang ke rumah. Masih negatif, masih positif. Dan setelah itu menjadi negatif selalu. Nah, pada saat saya sadar, itulah satu titik kritis terendah. Karena pada saat itu saya tidak bisa berjalan. Ya, saya tidak bisa berjalan, lemah sekali, tapi saya ingat bahwa saya ini adalah menteri, walaupun ada interimnya Pak Luhut. Oleh karenanya saya bertekad bahwa begitu saya sampai rumah memang Pak Presiden langsung telepon. Pak Budi, yang penting sehat ya, makan yang banyak. Dua nasihat yang diberikan dan saya. Nah, saya bersemangat ya. Jadi begitu nyampe rumah langsung ditelepon. Sehingga saya semangat dan bisa recover. Dan saya janjikan satu tanggal 5 Mei saya harus mengantor dan saya bisa kantor. Nah, message yang harus saya sampaikan ini mukjizat, memang unbelievable. Saya bisa diberikan satu kesempatan untuk hidup kedua. Oleh karenanya, ya insya Allah saya ingin bahwa hidup saya ini diisi dengan kedekatan saya dengan keluarga, membuat perintah-perintah Presiden itu terdeliver. Dan satu hal yang mungkin tidak saya lakukan sebelumnya, saya tidak zolim pada diri saya. Saya melatih diri saya untuk setiap hari exercise, baik fitness, jalan, dan sebagainya. Dan itu membuat saya bugar. Dan saya punya kemampuan untuk keliling Indonesia. Kemarin baru dari Batam, minggu lalu dari Ambon, ya terus berkeliling. Nah, ini memang penting untuk adik-adik ya, bahwa satu kesederhanaan dari orang tua kita
di mana beliau-beliau itu survive, itu adalah satu pelajaran yang berharga bagi kita, yang bisa mengangkat moral kita. Beliau-beliau dalam keadaan kesederhanaan mampu untuk survive dan mendidik kita. Kita dengan segala keberadaan, ya, mestinya harus bisa berbuat lebih. Itu Bu Weni, suka duka apa yang saya alami beberapa saat ini. Oke, jadi kan memang Pak Budi Karya Sumadi ini punya etos kerja yang luar biasa, punya loyalitas yang luar biasa, itu semua boleh dibilang hasil didikan orang tua. Jadi Ya, ya, kata pepatah itu kan Pak juga antara lain karakter membawa nasib, ya, karakter membawa nasib dan orang jujur itu mujur. insya Allah. Ternyata itu memang terjadi ya Pak ya dalam kehidupan kita ya. Ya, kalau saya sebenarnya memang mengalir, Bu. Ya, cara contoh itu memang selalu terbayang oleh saya bagaimana Ibu begitu punya etos kerja, Bapak selalu menyampaikan ide-ide, termasuk semen batu raja itu adalah ide ayah waktu itu, ya. Sehingga ya saya ada satu prinsip dalam bekerja, ya, berbuatlah dengan hati. Gitu. Kalau kita berbuat dengan hati, bekerja sampai jam 5, sampai jam 7, sampai jam 9 nggak terasa gitu. Kerja Tapi ikhlas ya Pak. ya apapun bekerja, ya, kalaupun kita nanti melakukan satu kegiatan, melakukan sesuatu, kita memang harus serius. Gitu. Ada satu totalitas dari kita untuk melakukan sesuatu itu. Iya, oke. Pak Budi, selama Anda menjadi Menteri Perhubungan 2 kali, tunggu dulu, pertanyaan saya ralat. Ketika Anda diminta untuk menjadi Menteri Perhubungan yang kedua kali itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda atau belum sih? Atau sempat deg-degan atau gimana? Wah, jangan-jangan saya nggak jadi menteri lagi nih. Kalau saya nggak jadi menteri lagi, kemudian rencana hidup saya apa nih berikutnya? Gimana Pak? Ya, jujur sih memang probabilitas itu antara ada dan tiada, ya. Kalau dari apa yang saya kontribusikan, mestinya saya confident. Tetapi Pak Presiden kan sebagai pemimpin punya pemikiran yang lebih komprehensif. Dia akan memilih pembantu-pembantunya yang sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Ya tentu deg-degan ya. Jadi memang saya dipanggil sebenarnya seminggu sebelum saya dipanggil ke istana itu saya sudah dipanggil oleh Pak Presiden, ya menyampaikan bahwa probabilitas itu ada. Tapi ya deg-degan sehingga pada saat dipanggil lah memang udah gitu. Ya saya berterima kasih Pak Presiden memberikan kesempatan untuk saya. Saya tidak ada target apa-apa. Saya hanya ingin membantu Pak Presiden di mana visi misi beliau itu luar biasa. Jadi sedikit orang Indonesia yang punya ketulusan demikian, ya, yang semuanya mikir gimana Papua, gimana Maluku, gimana Sumatera Selatan. Minggu yang lalu saya dipanggil untuk Tanjung Carat dan Ambon. Itu beliau panggil saya jam 2.30. Dia minta 15 menit kemudian saya datang. Pak, saya belum di PCR, datang aja gitu. Jadi berdua sampaikan. Pertama ngomong Ambon. Ya bener Pak, Ambon saya dapat dari World Bank. Terus bilang, itu Tanjung Carat kan kampung kamu. Aku kaget juga. Saya juga sudah dapat dana dari IDB. Jadi secara kebetulan dua tempat ini memang sudah saya persiapan dengan baik ya. Dan apa yang diminta tahun ini juga harus mesti groundbreaking. Jadi satu yang hampir mustahil ya. Makanya minggu kemarin saya ke Palembang, Carat. Selama ini nggak tahu titik yang baik itu di mana. Jadi memang kalau jadi pemimpin itu mesti mau turun ke bawah. Dan saya
bisa menetapkan waktu itu dengan gubernur ya, dengan tim yang lain, titik yang terbaik, yang insya Allah tidak ada pendangkalan seperti Tanjung Api-Api. Dan insya Allah kita akan lakukan groundbreaking tahun ini, dan kita akan selesaikan tahap pertama 2000. Nah, bagaimana seorang presiden yang seminggu sebelumnya ke sana ada usulan dari Pak Gubernur, lalu beliau ingat, dia panggil saya. Secara kebetulan jalan Allah, saya itu sudah mempersiapkan memang. Saya sudah bahas dengan pihak-pihak terkait, jadi begitu beliau perintah, saya datang sana cuma memastikannya, titiknya ada, tanahnya ada, ya, dananya ada. Tinggal bagaimana kita kolaborasi. Nah, oleh karenanya saya minta teman-teman di Sumatera Selatan serius, karena ini bisa membuat satu lompatan yang besar. Quantum leap ya Pak? Ya, itu menjadi satu sub-hub daripada Sumatera bagian selatan. Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, bahkan Riau bisa menggunakan itu sebagai sub-hub. Dan kalau itu dibangun, pasti ekonomi akan naik. Nah, satu, saya yakin leadership dari Pak Gubernur baik ya, karena kemarin kolaborasinya baik. Ya, yang lain-lain jangan dibiasakan untuk tidak kooperatif. Karena Pak Presiden ini kan terkenal tegas ya, walaupun wong Jawa biasanya halus ya, tapi tegas. Kalau memang sudah harus dilaksanakan. Kalau musim tahun ini dimulai, 2023 selesai, 2023 ya harus selesai. Itu poin. Oke, baik, luar biasa. Jadi kami boleh dibilang orang Sumatera Selatan beruntung sekali ya juga punya Pak Budi Karya Sumadi yang bisa ya boleh dibilang memutuskan setelah Ya, berdasarkan saya dari Presiden. Ya, jujur saja waktu selalu mendengar Tanjung Api, saya itu guilty feeling bahwa kenapa Tanjung Api tidak difungsikan, ya. Nah, oleh karenanya saya mencari, ya insya Allah lah amanah ini bisa saya jalani untuk masyarakat Sumatera Selatan. Oke, Pak Budi. Jadi selama Anda menjadi Menteri, Insya Allah sampai tahun 2024 ya, betul Insya ya Allah, Pak? insya Allah. 2024. Ini kan luar biasa sekali ya, infrastruktur yang akhirnya mengubah kultur, begitu kata pengamat transportasi Kang Yayat Supriyatna. Itu mulai kelihatan di masyarakat kita kan gitu ya. Oke, jadi ini Anda tuh dalam hati kecil tuh suka berpikir seperti apa sih? Gitu, saya pengen tahu deh, hati kecilnya Pak Budi ini ketika membayangkan itu semua akhirnya terwujud, itu gimana sih? Ya, saya mengalir ya. Saya memang membayangkan bahwa memastikan konektivitas itu. Yang namanya pelabuhan-pelabuhan ada, bandara jadi bagus, menjadi kebanggaan kita, membuat kereta api yang melakukan. Tetapi saya tahu bahwa apa yang dilakukan itu cukup luar biasa. Pak Presiden selalu menginspirasi, persiapkan itu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Oke, jadi super alhamdulillah nih judulnya kali ya Pak ya. Iya, betul. Super alhamdulillah. Pak Budi sekarang pasca COVID, pasca Anda kena COVID, berat badan turun berapa? Atau udah naik lagi? Pasca COVID dari 78 sempat turun 19 kilo. Wow. Dan saya sekarang sudah di 70 kilo. Jadi satu berat yang lumayan ideal saya pertahankan sudah 6 bulan. Sudah Tapi 6 bulan. mempertahankan itu juga nggak ringan, saya harus diet ya. Saya harus olahraga tiap hari ya. Olahraganya apa Pak? Ya, Olahraganya apa? olahraganya cuma 2, saya fitness sama jalan. Fitness sama jalan. Oke. Pak Budi. Pak Budi ini kan terkenal sebagai pribadi ya, terlepas dari itu. Oke, gini maksud saya. Pak Budi ini kan pejabat tinggi negara. Tapi kok mudah sekali sih diakses? Sebenarnya apa yang melatar belakangi? Kan sama dengan Pak Presiden juga, bahwa kita nggak boleh menutup diri. Jadi sederhana aja. Saya memang
membiasakan untuk biasa saja. Satu, supaya tidak ada jarak dengan teman-teman. Bahkan teman-teman yang sesama alumni, mau dari Saverius, mau dari UGM, saya dekat, mereka manggil saya Mas, saya manggil mereka juga Mas, gitu, yang muda-muda gitu ya. Saya bayangkan nanti kalau nggak jadi menteri ya tetap seperti ini. Jadi seadanya aja, dan insya Allah ini bisa membuat tugas-tugas saya itu bisa lebih lancar dan saya juga kuat menghadapi cobaan-cobaan. Luar biasa. Termasuk ketika, boleh dong saya agak ngamboi dikit nih Pak Budi, ketika mau peresmian LRT, ingat nggak Pak Budi? Ya, kemudian kan kita WA-WA-an tuh, ya kan? Secara saya mau wawancara Pak Budi. Kemudian saya mengusulkan ke Pak Budi bahwa tagline-nya Payo naik LRT aja. Dan ternyata itu disetujui dan saya kan tersanjung luar biasa. Mesti ditulis dong hak cipta saya Pak Budi. Jadi Benny adalah salah satu jurnalis yang aktif ya dan kaya ide. Saya pikir idenya baik sekali karena memang ide-ide dari jurnalis itu memang sering saya jadikan sebagai satu partner dari apa yang saya kerjakan. Saya dekat dengan teman-teman Kompas, dengan Tempo, dengan Metro, dengan TV One, dan Indosiar ya. Sharing itu banyak saya lakukan dengan teman-teman media. Jadi kalau waktu Ibu nyampaikan lebih aktual karena Ibu tahu persis kan apa yang terjadi di sana dan kata-kata apa yang tepat. Jadi saya menghargai Payo naik LRT dan saya juga konsisten setiap ke Palembang saya pastikan naik LRT karena LRT itu adalah itu legasinya Palembang. Mengapa saya katakan mestinya? Itu belum jadi. Orang Palembang belum bangga punya LRT. Bayangin, seluruh Indonesia belum ada, Palembang sudah ada. Palembang duluan. Jadi kebanggaan-kebanggaan itu memang harus dilakukan. Gitu ya. Makanya saya bolak-balik sana, ngajak gubernur, ngajak wali kota, menata antar moda dan sebagainya. Karena one day ya kita sangat tergantung dengan LRT. Ya, jadi saya setuju dengan istilah Payo naik LRT itu sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih juga, luar biasa. Pak Budi, ini kira-kira kita punya waktu berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Pak, satu hal. Mengapa Anda tidak ke politik? Ataukah setelah ini atau bagaimana? Dan kemudian tolong jawab sekalian peran seorang istri dan anak gadis satu-satunya. Ya, saya tidak akan politik karena semua partai politik itu saya dekat ya dengan Golkar, dengan PDIP, dengan Demokrat, ya, dengan PAN, dengan PKB dekat. Jadi saya nggak usah menjadi orang politikus, tetapi semua itu teman-teman saya. Jadi saya mungkin tidak akan ke politik, ya, tidak akan ke politik, tapi itu semua teman saya. Peran istri luar biasa karena setiap kali ada hal-hal yang krusial saya diskusi dan dialah pengkritik utama yang saya dalam keseharian. Kritik kadang-kadang tidak enak didengar kuping, tetapi kadang-kadang setelah saya resapi, oh benar juga ya. Jadi istri adalah penyeimbang dan pensupport yang penting bagi satu pasangan. Dan anak adalah satu bisa dibilang motivasi ya, juga penghibur ya. Dan bagaimana kita menyelami anak-anak muda itu seperti apa sih gitu ya. Satu kebaikan, satu kejelekan harus kita tolerir ya. Dan bagaimana cara kita untuk berhubungan. Sebagai contoh, komunikasi yang baik saya kepada anak saya adalah melalui media sosial. Coba Bu ini lihat Instagram saya. Tiap hari relatif ada. Itu satu saya gunakan untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi teman-teman saya di kantor bahwa ini loh frame-nya. Kalau LRT, kalau Tanjung Cara tuh ini yang saya lakukan. Pemikiran seperti ini. Dia bisa baca jalan pikiran saya. Gitu. Dan anak saya kan media sosial, dia pasti nge-like.
dia pasti baca. Saya ngomong belum tentu dia dengar, tapi kalau saya ada Instagram pasti dia baca. Sehingga dia tahu bahwa ada suatu semangat, ada suatu perjalanan, ada suatu cara kita mendidik masyarakat, mendidik teman-teman di kantor dengan suatu narasi yang nggak usah kita omongin, tapi cukup kita sampaikan dalam kadang-kadang yang rutin adalah Instagram. Yang lain saya nggak begitu detail. Oke, Pak Budi. Sekarang tolong kasih pesan untuk Wong Kito Galo pakai bahasa Palembang. Ya, aku sebenarnya dengan Wong Kito Galo ini sangat respect ya. Apalagi di Jakarta ini, Wong Palembang PLN, Wong Palembang lagi naik. Ya. Lagi naik. Ya, di menteri ada berapa ya, BPK ya, di Rut PLN ya, Ketua MA. Nah, aku bangga dengan Wong Palembang ini. Pinter-pinter ya, jadi mereka itu jadi itu karena pinter, bukan karena KKN. Dan memang Wong Palembang ini lihai ya. Lihai itu calak, Pak ya. Hah? Lihai itu calak. Calak gitu ya, jadi pinter, tiktaknya pinter gitu. Jadi jadilah amanah. Nah, aku pikir di saat orang-orang Palembang yang memiliki satu posisi, manfaatkan secara positif itu semuanya untuk satu kemajuan untuk Sumsel dan Palembang. Insya Allah bisa dilakukan. Oke, baik. Ya, bangga Palembang, bangga Sumsel, kita mesti maju. Mesti maju, luar biasa. Pak Budi Karya Sumadi, itu tadi perbincangan yang luar biasa, sangat menginspirasi. Saya sangat terkesan dengan kata-kata etos kerja, loyalitas, mengalir saja, dan sungguh-sungguh. Karena itu semua nanti kata wong kita nih Pak, baliknya ke badan kita dewek Pak ya. Ya, itulah. Baliknya ke badan kita dewek. Oke netizen sekalian, demikian wawancara saya dengan Pak Budi Karya Sumadi, karya yang berbudi, anak Pak Sumadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak.